Siap on air di 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kang Guru, akang-akang yang belajar menjadi seorang guru. Dan kita kembali masuk di dalam segmen biologi. Biarlah gak grogi. Bertemu lagi dengan Ibu Resti. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ya, terima kasih yang di samping, terima kasih. Seperti biasa, udah. Seperti biasa, Kang Guru dan juga bintang tamu Ibu Resti meminta izin untuk membuka masker. Karena kalau rekaman sambil menggunakan masker, nanti kami bisa mati kehabisan napas ya. Jadi kita buka dulu. Nah, untuk di biologi hari ini, sepertinya kita akan menyambung kegiatan yang sebelumnya kita laksanakan, yaitu tentang perkecambahan. Tapi sebelum kita lihat materi yang selanjutnya, kita lihat dulu di sini ada apa nih? Di sini ada Instagram yang mungkin bisa Balad Kang Guru follow. Di sebelah kanan ada Instagram Bu Resti di Resti 3196. Kalau punya Kang Guru seperti biasa @a.ku.r ya, Akur Ade Kurniawan. Oke. Sekarang kita lanjut dulu, kita tonton sebuah video ya. Kita lihat dulu sebuah video. Lalu kita komentari Bu Resti. Suaranya kemudian jarak antara paralon ini kita kasih kalau ini di sini tertulis selang sistem dan kalau kita lihat selang 10 mili, kemudian netpot ini warna putih selang 10 mili untuk mensuplai air dari nutrisi, air pupuk disuplai ke sini, terus dialirkan sampai ke belakang. Jadi sistem kita ini DFT. Jadi kalau lampu mati, air tetap bisa bertahan di dalam paralon ini ya. Jadi secara tidak langsung mungkin sistem hidroponik ini menghasilkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang organik ya. Iya. Karena dia tidak menggunakan pestisida sepertinya, soalnya tadi untuk untuk menahan dari serangga yang kecil aja, yang sekecil nyamuk aja sudah pakai apa tadi, semacam kelambu tadi ya, supaya jaring-jaring supaya nyamuk tidak bisa masuk. Kalau nyamuk saja tidak bisa masuk, apalagi belalang dan lain sebagainya. Jadi untuk yang mau menanam tumbuhan-tumbuhan terus tidak mau menggunakan obat-obat kimia seperti pestisida, ini sangat cocok juga nih. Setahu Kang Guru, harga sayuran yang organik itu jauh lebih mahal daripada sayuran-sayuran yang ditanam menggunakan pestisida ya Bu Resti. Lalu apa hubungannya antara hidroponik dengan apa yang akan kita bahas bersama Bu Resti? Langsung kita lihat saja materinya. Cekidot bukan Ceki Uno. Cekidot menyusun laporan praktikum. Sedikit mengulas di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang perkecambahan. Kita sudah menanam 5 kecambah di tempat terang dan 5 kecambah di tempat gelap. Nah, sekarang kita lihat apa hasil yang didapat setelah menunggu berapa hari? 7 hari. 7 hari menunggu itu berat ya. Apalagi menunggu yang tidak pasti. Apalagi menunggu tunjada. Nggak tahu kapan cairnya. Baik, kembali ke laptop. Silakan Bu Resti untuk dijelaskan PowerPoint-nya ya, biar saya yang jadi moderatornya. Oke. Baik Ananda sekalian, dalam minggu kemarin kita sudah melaksanakan praktikum, yaitu melihat atau mengamati pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, sekarang ya kita mau menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal, yaitu cahaya, terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemarin Ibu juga sudah instruksikan bagi Ananda bisa untuk mencobanya di rumah karena bahan-bahannya gampang dicari dan juga prosedur kerjanya sangat gampang. Nah, di sini ya yang Ibu sudah kerjakan. Nah, yang kemarin yang ini di tempat terang. Oke. Yang ini di tempat gelap. Oke, Ananda bisa lihat perbedaannya secara sekilas. Nah, ini yang di tempat terang. Iya. Di tempat terang bahkan ada yang baru tumbuh sedikit 0,1.
sedikit 0,1 cm, dan sampai sudah 7 hari belum ada yang muncul daunnya. Nah, sangat berbeda dengan yang di sebelah, yang ini kita tanamnya di tempat yang gelap, yang cahayanya kurang. Kemarin ini kita taruh di dalam lemari yang memang jarang dibuka. Nah, inilah yang akan kita bahas pada penyusunan laporan ini. Jadi praktikum yang telah Ananda kerjakan selama 7 hari, nah itu didokumentasikan dan dilihat hasilnya, lalu kita bikin laporannya. Kita bahas apakah praktikum yang kita kerjakan ini sesuai dengan teorinya atau malah melenceng dengan teorinya. Kalau melenceng, kita bisa analisis kira-kira apa penyebabnya kalau seandainya hasil ini tidak sesuai dengan teorinya. Oke. Nah, lanjut Pak D. Dalam menyusun laporan, nah ini ada format laporan praktikum, ada 5 bab. Bab pertama seperti Anda lihat di PowerPoint itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian bab selanjutnya, bab 2. Bab 2 itu kita tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini artinya teori-teori atau kajian pustaka dari buku-buku atau laporan peneliti sebelumnya. Nah, itu kita jadikan referensi atau pedoman untuk melaksanakan praktikum. Gitu. Kalau tinjauan pustaka ini, ya terima kasih yang di pinggir. Belum ada apa-apa, nggak usah tepuk tangan dulu ya. Tinjauan pustaka ini harus dari sumber yang resmi ya Bu Resti? Iya, dari sumber yang resmi. Jadi berarti kita mempedomani sesuatu yang valid, yang akurat. Kalau misalkan nanti balat-balat Kang Guru mencari tinjauan pustakanya hanya sekedar nanya kepada teman, atau mungkin nanti dapat di internet tapi tidak jelas asal usulnya, itu lebih baik dihindari informasi seperti itu ya. Karena bisa jadi informasinya itu lebih subjektif, tidak objektif. Kita hasil praktikum itu harus objektif. Jadi harus mencari sumber-sumber yang sudah valid, seperti contohnya mungkin buku paket, buku paket sudah valid. Atau mungkin berita-berita di koran tentang tumbuhan, mungkin kalau ada itu bisa mungkin jadi referensi. Yang penting sumbernya jelas. Yang penting sumbernya jelas ya, jangan sampai nanti memasukkan informasi-informasi yang seperti hoax ke dalam format laporan. Bisa juga nanti kan, saya udah tanya ke nenek saya kan udah berpengalaman Bu, gitu ya. Itu kalau itu boleh nggak Bu? Bisa juga, cuma kan kita masih belum bisa kita buktikan keakuratannya gitu. Itu kalau menurut pengalaman orang belum tentu semua orang mengalami hal yang sama ya. Iya. Tapi kalau secara ilmiah itu sekitar 95% mungkin semua orang mengalami hal yang serupa kalau sudah lanjut. Oke, kemudian bab 3 ini adalah metode praktikum. Pada metode ini kita kapan waktu dilaksanakan praktikumnya, di mana tempatnya, kemudian apa alatnya, apa bahannya, dan bagaimana cara kerjanya itu kita tuliskan di bab 3. Kemudian bab 4 adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Kalau bab 1, bab 2, bab 3 bisa kita bikin sebelum kita melakukan praktikum. Nah, tetapi kalau bab 4 ini hasil pengamatan, berarti kita baru bisa membuat hasil pengamatan setelah kita melakukan pengamatan. Nah, di sini nanti kita akan bahas yaitu tabel hasil pengamatan, karena berhubung dengan penelitian kita itu tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, berarti kita menggunakan tabel. Boleh disesuaikan, tidak harus tabel. Kemudian kita bahas dan ada dokumentasi atau gambar dari hasil pengamatan. Ya, kalau tidak ada gambar, bisa saja mengada-ngada. Tapi kalau ada gambar kan valid gitu. No pic hoax seperti itu biasanya Bu Resti. Ya. Nah, tapi Bu Resti ada juga di kampus-kampus tuh biasanya bab 4 sudah dibuat sebelum pengamatan. Nah, untuk kalian yang nanti kalau kalian nanti kuliah melakukan penelitian, tidak boleh ya membuat bab 4 sebelum penelitian atau sebelum melakukan pengamatan. Camkan itu. Nanti hasilnya tidak valid nanti. Ya, lanjut. Nah, bab 5 penutup. Terakhir penutup. Nah, penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Nah, setelah kesimpulan
pengumpulan dan saran, maka harus dicantumkan daftar pustaka. Seperti kata Pak Ade tadi, tinjauan pustakanya itu harus valid. Nah, untuk menentukan kevalitannya itu nanti bisa kita lihat di daftar pustaka. Nah, ketika tinjauan pustaka kan kita juga mengutip tuh Pak De. Nanti di belakang paragrafnya juga dicantumkan dikutip dari buku apa. Ditulis ya. Nah, dan jangan lupa dilengkapi dengan covernya, kata pengantar, dan daftar isi. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, bab 1 pendahuluan. Yang pertama tadi adalah latar belakang. Apa sih Bu latar belakang? Mungkin masih ada Ananda yang masih rancu atau masih belum jelas latar belakang itu sebenarnya apa. Nah, bisa Ananda baca di sini. Latar belakang itu berisi dasar teori singkat yang berisi penjelasan ringkas mengenai konsep yang berkaitan dengan kegiatan praktikum atau sesuatu yang mendorong mengapa Ananda semua melakukan praktikum tersebut. Nah, ini contohnya. Oke, next Pak Ade. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti Ananda di latar belakang ini Ananda ulas sedikit teori yang berhubungan dengan praktikum Ananda. Nah, di sini ada Ibu bikin tumbuhan adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti panjang satu paragraf, ada beberapa kalimat. Lalu yang paragraf 2 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Salah satunya yaitu faktor cahaya. Nah, bla 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 ke belakang. Nah, berdasarkan hal tersebut, berarti berdasarkan kajian teori tadi, maka kami atau saya ingin melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan biji kacang hijau di 2 tempat, yaitu tempat gelap di tempat terang. Jadi bisa jadi kajian teori tadi menyatakan seperti ini dan kita ingin membuktikan. Nah, makanya di latar belakang lah itulah kita tuliskan kenapa kita mau meneliti tentang praktikum ini. Kesimpulannya latar belakang ini harus berisi alasan alasan yang ilmiah kenapa atau tujuannya apa kalian ingin melakukan sebuah penelitian. Latar belakang berisi teori dasar singkat yang berisi penjelasan ringkas mengenai konsep yang berkaitan atau sesuatu yang mendorong. Nah, sesuatu yang mendorong di sini maksudnya alasan. Apa alasan kalian melakukan sebuah penelitian? Jadi sesuatu yang mendorong itu bukan berarti didorong seperti bukan itu. Didorong. Ya. Tapi yang memotivasi atau yang rasa ingin tahu gitu. Kenapa? Nah, kenapa harus melakukan penelitian ini? Nah, dijelaskan di latar belakang. Lanjut. Latar belakang, maka latar belakang itu kan panjang tuh. Maka untuk mempersingkatnya kita rumuskan masalahnya gitu. Masalahnya, nah rumusan masalah ialah penjabaran dari identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Jadi rumusan masalah ini adalah berupa kalimat tanya, pertanyaan. Nah, ini juga ada contohnya. Nah, nomor 1, bagaimanakah proses perkecambahan pada biji kacang hijau? Nah, kemudian adakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara satu dengan yang lain? Lalu bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Berarti ini beberapa masalah yang kita temukan dari latar belakang tadi. Nah, masalah inilah yang ingin kita pecahkan. Jadi rumusan masalah ini harus berupa kalimat tanya ya berarti. Kalimat tanya. Jadi jangan sampai nanti menulis rumusan masalah perkecambahan atau misalkan masalah faktor pertumbuhan atau masalah cahaya. Jadi bukan seperti itu. Harus disusun menjadi sebuah kalimat tanya. Seperti itu kan. Bagaimanakah? Adakah faktor yang mempengaruhi? Bagaimanakah pengaruh cahaya? Jadi seperti itu ya. Jangan ditulis sebagai kalimat yang biasa saja. Lanjut, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, kita melakukan penelitian pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu berisi konsep yang apa diuji atau yang ingin diketahui atau hasil yang ingin diharapkan dari praktikum tersebut. Nah, biasanya tujuan penelitian ini sinkron dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah misalnya nomor 1 tadi bagaimanakah terjadinya perkecambahan biji kacang hijau. Maka dengan praktikum ini tujuannya kita ingin nomor 1 mengetahui proses perkecambahan pada biji kacang hijau. Nah, nomor 2 tadi adakah faktor yang mempengaruhi? Maka dengan praktikum ini tujuannya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu biasanya harus sinkron. Ya, jadi jangan sampai nanti rumusan masalahnya misalkan ada 3,
Tapi kalau rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian 3 juga, Bu? Bisa berlebih kalau Bisa masih berlebih. berkaitan. Tapi rumusan masalahnya itu harus terjawab semua. Jangan sampai ada 5, misalkan ada 4 tujuan penelitian, tapi hanya 2 rumusan masalah yang terjawab. Jadi tidak boleh ya, harus semuanya terjawab di tujuan penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, apa sih sebenarnya tinjauan pustaka ini? Nah, tinjauan pustaka adalah kajian pustaka atau teori dasar yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. Nah, misalnya kita tadi kan mau melihat atau kita sudah mengerjakan praktikum mengamati pengaruh cahaya, intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Maka kajian pustaka atau teori yang kita tampilkan, kita kaji di sini bisa yang pertama pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu tinjauan pustakanya berkaitan dengan kegiatan praktikum. Dan jangan lupa sumbernya itu harus jelas ya. Sumbernya harus jelas dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. Setelah tinjauan pustaka atau dasar teori, kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Nah, metode ini kita tuliskan di sana kapan waktu penelitiannya dan di mana tempatnya. Kemudian yang kedua, alat dan bahannya. Nah, alatnya apa saja? Dan bahannya juga jangan ketukar ya, jangan ketukar alat diletakkan di bagian bahan diletakkan di bagian alat, jangan sampai tertukar. Nah, kira-kira Balan Kangguru masih ingat tidak apa perbedaan alat dan bahan? Diberi waktu 3 detik. 1, 2, 3. Coba nanti dijawab di kolom komentar ya. Jawab di kolom komentar. Kalau yang jawabannya betul, mendapatkan ucapan selamat saja. Nggak ada hadiah ya. Harus bisa tahu ya, supaya nanti tidak salah menempatkan yang mana yang alat, mana yang bahan. Jadi kalian juga harus paham apa pengertian alat dan bahan. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga prosedur kerja atau cara kerja. Nah, selama penelitian itu dari awal kita menanam kecamba itu sampai nanti hari ke-7, nah itu bagaimana prosedur kerjanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah atau tahapannya. Kegiatan. Lanjut, ini bab 4 hasil dan pembahasan, tabel hasil pengamatan. Nah, di sini Ibu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, kemarin sebelumnya di video sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau hasilnya itu hasil pengamatan kita tulis di dalam bentuk tabel. Maka ketika membahasnya di laporan, maka tabel ini juga ditulis di bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di tabel hasil pengamatan ini yang pertama kita lihat tabel pertumbuhan yang di tempat terang. Nah, ini tabelnya sesuai dengan video yang kemarin. Nah, ini sudah Ibu isi tabelnya sesuai dengan pengamatan yang Ibu lakukan di sekolah. Jadi Ibu juga melanjutkan percobaan yang kemarin. Nah, mohon maaf yang 3, 4, 5 dikosongkan karena kemarin Idul Adha jadi tidak sedang di sekolah gitu. Ya. Jadi karena tanamannya disimpan di sekolah, Bu Resti kan pulang kampung, jadi tidak bisa melihat Bu Resti ya. Iya. Jadi hasil praktikum itu sedapat-dapatnya memang real gitu. Seharusnya itu memang real, memang objektif, jangan dikira-kira gitu. Makanya Ibu kosongkan. Lanjut. Nah, kemudian di tempat gelap. Nah, ini dia. Tempat gelap sama ya, cuma beda nomor beda nomor gelasnya saja. Tunggu Bu. Nanti kita bahas. Kayaknya yang di tempat gelap itu lebih tinggi jadinya Bu Resti ya. Ya itu yang bakal kita bahas di bagian pembahasan nanti Pak De. Di bab ini 4. Juga. Ya bab 4 juga. Bab 4 ya. Bagian B-nya. Oke. Lanjut. Nah, ini di tabel perkembangan di tempat terang. Ini tabel perkembangan yang di tempat terang. Tadi tabel pertumbuhan, ini tabel perkembangan. Masih ingat kan beda pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran, apakah itu volume, massa, tinggi. Nah, itu bisa dinyatakan dalam bentuk angka
gitu. Jadi tingginya misalnya 2 cm, 3 cm, 4 cm itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan ini adalah proses menuju kedewasaan, salah satunya kelengkapan organ. Sudah ada nggak daunnya, sudah ada nggak batangnya. Dan kalau sudah ada bunganya, berarti dia sudah masuk proses dewasa, karena bunga atau yang akan menghasilkan biji itu merupakan alat reproduksi. Nah, untuk meneruskan keturunannya gitu. Perkembangbiak ya. Nah, perkembangbiakannya. Perkembangbiakan gitu. pada hewan. Jadi Lanjut. Oke. Nah, ini pembahasan. Nah, kita udah lihat di tabel tadi. Nah, tabel tadi kita bahas. Nah, itu apa sih pembahasan, Bu? Pembahasan berisi tentang uraian hasil praktikum. Jadi hasil praktikum tadi kita uraikan. Pembahasan ini umumnya bisa dipermudah dengan mensinkronkan antara hasil dengan teori. Ya, tidak masalah jika hasil praktek sesuai dengan teori, berarti benar sesuai dengan penelitian sebelumnya. Yang jadi persoalan bila hasil praktikum itu tidak sesuai dengan teori, berarti terjadi kesalahan ketika melaksanakan praktikum, atau bisa jadi kita menemukan teori yang baru lagi. Nah, jadi ada dua kemungkinan, mungkin ketika peneliti atau yang melakukan praktikum sebelumnya itu tidak mengalami hal tersebut. Nah, tetapi di kita mengalami hal tersebut. Jadi bisa dua kemungkinan, ada kesalahan atau memang kita menemukan teori yang baru gitu. Jadi kalau menemukan sesuatu yang baru, jangan punya pemikiran bahwa kita sepenuhnya salah ya. Siapa tahu di balik penemuan hal yang baru itu justru menemukan sesuatu yang memang fakta baru. Fakta baru. Tambahan yang sebelumnya belum ditemukan oleh orang yang melakukan penelitian. Jadi kalau misalkan kalian berbeda hasilnya nanti dengan yang diceritakan oleh Bu Resti, itu tidak usah tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati. Coba konsultasikan dulu dengan Bu Resti. Siapa tahu apa yang kalian temukan itu adalah sesuatu hal yang baru di dalam biologi ya. Lanjut Bu Resti. Nah, ini contohnya dari hasil pengamatan tanaman kacang hijau yang berada di tempat gelap mulai berkecambah saat usia 2 hari. Saat itu terlihat kuncup batang mulai terlihat. Jadi diuraikan, bisa kita kembali ke tabel Pak D seperti yang Pak D. Jadi yang dibahas itu tabel. Jadi tabel itu kita bahas ke tabel yang pertama Pak D. Tabel pertumbuhan. Nah ini bisa disandingkan nggak PowerPoint-nya Pak D? Tempat terang dengan tempat gelap? Nggak bisa ya. Oke. Nah, di tempat terang ini bisa Ananda lihat. Nah, ini juga Ibu Ibu bawa hasil praktikumnya. Nah, itu pada hari pertama. Nah, itu hari pertama itu di yang nomor 1 ini itu sudah 0,9 cm. Sedangkan yang di nomor 2 tidak tumbuh di hari pertama. Mana yang nomor 2 ini ya? Tidak tumbuh di hari pertama. Kemudian yang nomor 3 0,7. Nomor 3 0,7. Nomor 4 masih tidak tumbuh sampai sekarang baru tumbuh kecil 0,1 cm. Dan yang nomor 5 0,7 cm. Nah, itu diamati sampai hari kedua. Hari 3, 4, 5 tidak diamati karena tidak di tempat. Lalu diteruskan hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, kita lihat saja rata-ratanya karena bisa jadi ini yang enggak tumbuh ini, yang enggak tumbuh yang nomor 2 ya. Yang enggak tumbuh ini bisa jadi kurang bagus bijinya bisa jadi, atau airnya ketika awal perkecambahan itu kurang gitu. Apalagi sempat ditinggalkan selama 3 hari. Nah, kita lihat saja rata-ratanya. Makanya kenapa ditanam itu tidak hanya 1. Kenapa sih Bu harus 5? 1 aja kenapa? Karena nanti takutnya ada yang tidak hidup. Nah, makanya kita sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya kita tanam 5 sehingga nanti kalau ada beberapa yang mati atau tidak berkembang, tidak tumbuh, maka kita masih ada yang lainnya. Mungkin masih bisa diwakili ya, diwakili oleh yang lain yang bisa tumbuh. Makanya kita cari rata-ratanya. Hari pertama tuh hari ini praktikum, besoknya itu hari pertama. Ya. Nah, itu 0,46. Hari kedua 0,74. Hari 3, 4, 5 tidak diukur. Hari ke-6 0,9. Berarti belum sampai 1 cm rata-ratanya, masih 0,9. Dan hari ke-7 hari ini itu baru 0,94 cm. Nah, itu yang paling panjang. Nah, ini bisa dilihat.
Dan ke sana. Oke, bisa diambil aja mungkin. Nah, ini yang paling panjang tumbuhnya baru segini dan belum tampak daunnya. Nah, mundur sedikit. Oke. Sip, coba dipanjangkan gini Bu Resti. Nah, ini ya. Nah, itu udah patah juga malah. Ya, ini kurang lebih kalau dilihat di batangnya ya sekitar 0,94. Kalau sama akarnya ini lebih panjang juga ya. Jadi ini yang ditanam di tempat terang dan yang paling tinggi itu Bu Resti. Ya, yang paling panjang. Ini ya. Di tempat terang paling tinggi. Mungkin kita sekarang bisa lihat yang contoh tempat gelapnya Bu Resti. Nah, sedangkan yang di tempat gelap, nah itu di hari pertama itu satu pun belum ada yang tumbuh. Ya, masih 0. Nah, di hari kedua itu yang nomor 7 dan nomor 9. Nah, ini nomor 7 sama nomor 9. Nah, ini sudah nomor 7 ini 0,8 di hari kedua. Ini 0,6 di hari kedua. Nah, itu dituliskan di pembahasannya. Jadi, di tempat gelap pada hari pertama, dari hasil pengamatan pada hari pertama tidak ada satupun yang tumbuh. Sedangkan pada hari kedua, nah itu pada gelas nomor 7 itu sudah berukuran 0,8 cm dan gelas nomor 9 0,6 cm. Sedangkan 3 gelas yang lainnya belum tumbuh. Maka itu kita bahas di pembahasan. Nah, rata-ratanya itu di hari kedua itu 0,28 cm. Hari 3, 4, 5 tidak ditempat, maka dilanjutkan hari ke-6. Nah, hari ke-6 langsung drastis ya. Jadi pertambahannya. Ya, semuanya itu sudah tumbuh, tidak ada lagi yang tumbuh dan itu yang paling pendek 4 cm. Nah, yang paling panjang itu 10 cm. Kemarin yang paling panjang. Nah, ini juga. Nah, ini 10 cm. Kemudian hari ini dia sudah 19,5 cm. Dalam satu hari itu bisa drastis. Gitu? Nah, bisa. Padahal kemarin baru segini kalau nggak salah kemarin. Terus satu hari segitu lagi. Ya, drastis gitu. Nah, jadi rata-ratanya itu semuanya di hari ke-7 13,5 cm. Kalau di tempat terang tadi nggak sampai 1 cm, hanya 0,94 cm. Nah, itu dibahas. Nah, kemudian dibahas juga disesuaikan dengan teorinya, dasar teori yang sudah dibuat di tinjauan pustaka. Nah, ini yang tabel perkembangan boleh juga. Tabel perkembangan di tempat terang, ini tempat terang. Warna daun, belum muncul daun sampai hari ke-7 sampai sekarang belum muncul daun. Warna batang, belum muncul batang hari 1 sampai hari kedua. Kemudian hari 6 ke-7 sudah nampak batangnya dan warnanya kehijauan. Warnanya kehijauan, jumlah daunnya belum ada, keadaan daun belum ada karena belum ada daunnya. Keadaan batangnya kokoh, kuat, batangnya itu lebih kuat. Ya, batangnya itu lebih kuat. Ini masih pendek. Nah, lebih kuat, lebih. Ada yang tinggi tuh. Tadi kan ada yang tinggi. Ya. Mana ya tadi ya? Nah, ini Bu. Ini yang tinggi. Nah, ini hijau dan lebih kuat. Nah, di situ ya. Lebih kuat. Nah, kalau yang ini kan kalau di tempat gelap ini kan putih, namanya ya? Putih dan rebah, tidak kuat. Sehingga dia rebah ke kiri dan ke kanan. Sedangkan pada tempat terang itu kuat. Kemudian dia hidup. Semuanya masih hidup sampai sekarang. Sedangkan kalau di tempat gelap, next. Tempat gelap. Nah, warna daun hari pertama, hari kedua belum muncul daun. Setelah ditinggalkan 3 hari 3, 4, 5, ternyata hari ke-6, ke-7 sudah muncul daun. Daunnya ini berwarna kuning. Warna batangnya ini putih pucat. Di sana saya bikin putih pucat saja, ya. Bisa diangkat sedikit sih. Nah, ini ya. Jadi warnanya bukan hijau pekat seperti daun-daun yang ada di luar ya, tidak seperti rumput. Dia tuh hijaunya kekuning-kuningan. Kalau misalkan batangnya yang tadi ditanam di luar dia berwarna hijau, sedangkan ini warnanya putih. Ini yang di dalam ruangan. Ya. Terus jumlah daunnya kalau di tempat terang tadi belum ada daunnya, di tempat gelap itu sudah ada daunnya 2 lembar per batang.
Lalu batangnya itu roboh, maksudnya roboh tuh, nah seperti ini, ketika semakin tinggi dia tidak bisa berdiri tegak ke atas. Nah, tidak bisa menopang berat. Nah, tidak bisa menopang beratnya beban kehidupan ya. Beratnya sendiri gitu kan. Nah, dia perlu apa tuh namanya? Sandaran. Makanya untuk balat kangguru, sobat kangguru. Untuk balat kangguru jangan suka berdiam diri di tempat gelap. Nanti kalian tidak bisa punya kekuatan untuk menahan beratnya beban kehidupan ini ya. Bu Resti ini biasanya suka mengkaitkan teori ilmiah dengan perasaan hati. Bu Resti kok hari ini belum keluar teori-teori tentang perasaan hatinya? Dia kalau mau keluar itu dia spontan Pak, dia nggak gitu. bisa direncana-rencana. Spontan. Nah, lanjut Bu Resti. Kemudian keadaan tanamannya hidup ya, masih sama-sama hidup. Nah, yang di tempat terang, lalu ini tempat yang gelap ya, tadi sudah diceritakan oleh Bu Resti. Sepertinya kita lanjut Bu Resti ya. Nah, ini pembahasan. Nah, ini gambar hasil pengamatannya. Jadi ini dokumentasi ya. Kalau kalian sering mendengarkan kata-kata dokumentasi itu adalah bisa dibilang bukti ya. Bukti dari kegiatan yang bisa dinyatakan dengan biasanya foto atau video. Itu hasil pengamatannya, gambar. Ini tempat terang seperti ini, hari pertama, hari kedua, hari 3, 4, 5-nya tadi dilewat, ini hari ke-6 dan hari ke-7. Memang benar ya, kalau dilihat secara sekilas tidak nampak ada pertumbuhan yang berarti ya. Sedangkan kalau yang di tempat gelap, hari pertama dan kedua cukup hampir sama ya Bu ya, mirip. Begitu hari ke-5, apalagi hari ke-6, ini baru sangat terlihat ya, menjulang sangat ke atas ya. Nah, sebelum masuk ke penutup, itulah yang kita bahas di pembahasan. Seperti kata Pak D tadi yang ditanyakan, di tempat gelap itu kenapa lebih tinggi dibanding di tempat terang. Nah, itu yang dibahas di pembahasan. Jadi kan kita melihat pengaruh intensitas cahaya. Intensitas itu istilahnya kekuatan atau banyaknya cahaya yang diterima oleh tanaman. Nah, ternyata cahaya itu kalau dilihat sekilas berarti menghambat pertumbuhan. Nah, kalau cahaya pertumbuhan, ini buktinya. Nah, ini belum tumbuh yang terang sampai sekarang. Nah, ini sudah tumbuh. Nah, kenapa bisa yang di tempat gelap ini lebih cepat tumbuhnya? Nah, ketika pemanjangan sel ketika tumbuh, itu yang berpengaruh di sini adalah hormon auksin namanya. Nah, hormon auksinnya fungsinya untuk memacu pemanjangan sel. Nah, hormon auksin itu ketika terkena cahaya dia akan rusak. Nah, sedangkan ketika tidak terkena cahaya, dia akan bekerja optimal, aktif. Jadi auksin itu, hormon auksin itu aktif di tempat gelap. Nah, tetapi walaupun begitu, nah kita bisa lihat perbedaan. Kalau ini walaupun cepat tumbuhnya dibanding di tempat terang, tetapi batangnya itu tidak kuat dan berwarna pucat. Kenapa? Karena kekurangan klorofil. Wih, benar klorofil. Nah, daunnya juga begitu, kekurangan klorofil. Nah, sedangkan tadi di tempat terang itu kan hijau ya, batangnya kelihatan hijaunya karena dia cukup klorofilnya gitu. Nah, ini nama peristiwanya ini nama peristiwa pemanjangan yang cepat, pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap, ini nama peristiwanya etiolasi. Nah, pertumbuhan yang cepat di tempat gelap karena aktifnya hormon auksin di tempat gelap. Nah, itu biasanya ciri-cirinya batangnya panjang tetapi lemah, tidak kuat, warnanya pucat karena kekurangan klorofil, dan daunnya juga kecil-kecil. Gitu. Oh, pantas waktu itu saya pernah lihat video tentang cara menanam toge. Memang disimpannya tuh begitu disimpan di media. Begitu disimpan di medianya tuh ditutup rapat di dalam kontainer. Katanya tuh kalau bisa segelap mungkin. Sudah masuk kontainer, masuk lagi di ruangan gelap. Jadi tujuannya itu ya, kita mengenal perkecambahan supaya kita mengetahui tipe-tipe pertumbuhan mungkin Bu Resti ya. Karena kalau yang setahu saya kan tidak semua yang disimpan di tempat gelap bisa tumbuh sebaik ini ya, setinggi tanaman perkecambahan ini. Karena di rumah nih Kang Guru coba menanam
apa itu bawang daun, daun bawang atau kalau di sini bawang perai. Nah, kalau itu kan kalau menurut informasi yang Kang Guru terima, memang harus disimpannya itu di tempat yang terkena sinar matahari, jangan sampai kurang air. Karena ini sebenarnya Pak De, ini bukan baik pertumbuhannya, malah ini sebenarnya tidak baik. Oh gitu. Iya, karena kan dia walaupun dia pertumbuhannya cepat ya dibanding tempat terang, tapi dia lemah ya, tidak berdaya seperti gitu. Jadi kuat. Kemudian kekurangan klorofil sehingga tidak bagus gitu. Lebih baik sebenarnya yang di tempat terang tadi, tapi juga nggak boleh terlalu terang ya, istilahnya yang tempat teduh lah gitu ya. Karena walaupun pertumbuhannya lambat, cuma dia nanti akan tumbuh dengan kokoh dan warna daunnya hijau besar karena cukup klorofil ya, batangnya juga cukup kuat gitu. Jadi untuk balat Kang Guru, setiap teknik itu ada peruntukannya masing-masing. Tidak semua tanaman baik disimpan di tempat yang gelap, tidak semua tanaman juga baik disimpan baik kalau disimpan di tempat yang terang. Contohnya kalau kita mau membudidayakan tanaman tauge, nah itu memang harus menggunakan teknik disimpan di ruang yang gelap ya, supaya dapat memacu pertumbuhannya secara lebih cepat, karena si auksin tadi di kecambah itu akan cepat beraktivitas atau akan optimum kerjanya di tempat yang gelap, sehingga ketika seseorang ingin membuat toge dengan meletakkan biji kecambah kacang hijau ini di air, maka dalam waktu 3 hari 4 hari itu sudah bisa dipanen, sudah bisa dicayur. Kalau misalkan balat Kang Guru nanti mau mencoba membudidayakan tanaman toge lalu ditanamnya di tempat yang terkena sinar matahari, itu selain memakan waktu yang lebih panjang, itu kalau nanti sudah besar, sudah panjang, pada saat mengkonsumsinya pasti tidak seenak toge yang putih ya. Kalau togenya sudah hijau tinggi, apalagi batangnya sudah keras, nah itu silakan aja gimana cara makannya. Jadi kalau yang mau membudidayakan toge, pakai teknik yang di tempat gelap supaya hormon apa tadi auksin, auksinnya itu bisa berkembang bekerja secara maksimal gitu, sehingga togenya lebih cepat dipanen. Ya. Tapi untuk yang mau membudidayakan seperti tanaman jeruk, alpukat, bawang-bawang dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa menggunakan teknik ini. Coba nanti balat Kang Guru cari tutorialnya itu banyak di YouTube ya. Jadi tidak misalkan saya ingin tanaman jeruk saya cepat tinggi terus disimpan di tempat yang gelap, mungkin malah jadi mati ya. Karena dia butuh cahaya untuk berfotosintesis. Semuanya butuh cahaya ya. Karena kalau nggak ada cahaya, nggak bisa berfotosintesis, dia nggak bisa masak makanan untuk dirinya, sehingga kekurangan nutrisi akhirnya mati juga. Oke. Kemudian bab terakhir, bab 5, penutup. Nah, penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berisi penegasan konsep hasil praktikum secara singkat dan disesuaikan dengan tujuan praktikum dengan berlandaskan hasil eksperimen. Jika tujuan praktikum ada 5 item misalnya, maka kesimpulan bisa ditarik berdasarkan setiap item tujuan praktikum gitu. Jadi membuat kesimpulan ini bisa kita berpedoman kepada tujuannya itu apa tadi, maka bisa kita setelah kita lakukan penelitian atau praktikum, maka hasilnya bisa kita simpulkan di penutup. Kalau saran Bu? Saran itu jika misalnya di dalam penelitian atau praktikum yang kita laksanakan itu terjadi kegagalan, itu atau terjadi ada kekurangan, itu mungkin nanti bisa berisi perbaikan, atau mungkin ada lagi yang setelah kita praktikum ada yang mengamati, kemudian ada yang memberi ide, oh lebih ini udah bagus nih, tapi lebih bagus lagi disempurnakan seperti ini, itu bisa. Jadi saran itu untuk berisi untuk perbaikan atau penyempurnaan kegiatan praktikum selanjutnya. Ya, jadi Pak, di akhir penelitian pasti kalian juga mengevaluasi ya. Kalian mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan. Kalau misalkan kalian merasa ini kemarin kurang bagus nih, misalkan disimpan di tempat gelap tapi masih ada cahaya matahari yang bisa masuk, bisa disimpan di saran gitu. Hasil penelitian saya ini ada faktor cahaya yang masuk sedikit ke dalam ruangan gelap. Coba untuk kawan-kawan yang lain benar-benar disimpan di tempat yang
jauh dari cahaya. Itu salah satu saran. Atau bisa juga biji kacang hijau yang saya gunakan rata-rata ukurannya kecil. Coba untuk yang mau melakukan penelitian ini pilih biji-biji yang ukurannya besar. Lalu nanti bisa kita bandingkan hasilnya. Apabila tidak terdapat perbedaan, berarti tidak ada pengaruh faktor ukuran dari biji tersebut. Itu bisa masuk ke dalam saran. Jadi intinya kalau ada hal-hal yang terlewatkan dan kalian rasa harus dilakukan atau bisa dilakukan untuk menyempurnakan, simpan di saran ya. Lanjut, daftar pustaka. Ini yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah berisi sumber-sumber yang Ananda gunakan ketika Ananda membuat latar belakang juga bisa ya, dan tinjauan pustaka di bab 2. Maka sumber-sumber tersebut Ananda cantumkan di daftar pustaka sesuai dengan abjad. Nah, itulah kenapa harus yang sudah diakui oleh masyarakat ya, sudah diterbitkan, sudah dikaji oleh lembaga tertentu supaya di daftar pustakanya bisa ditulis. Kalau misalkan pendapat orang tua, masa iya kan ditulis pendapat orang tua saya, semuanya tulisan pendapat orang tua saya, kata tetangga saya, kata nenek saya, kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan pengamatan, coba dikaji dulu apakah landasan teorinya atau bab 2-nya itu bersumber dari sumber-sumber yang resmi, sumber-sumber yang sudah diakui ya. Lanjut. Sudah terima kasih lagi Bu Resti. Ya, jadi itu ulasan dari Bu Resti tentang laporan hasil praktikum. Setelah kita melakukan praktikum selama 7 hari ke belakang ya Bu Resti, sekarang kita belajar untuk melaporkannya. Kurang lebih ini sama dengan materi yang kemarin Kang Guru buat bersama Bu Rina, yaitu laporan hasil observasi. Kalau menurut Kang Guru ini ada benang merahnya ya Bu ya. Benang merahnya adalah kita melakukan sebuah pengamatan terhadap sebuah objek, lalu kita tulis apa yang kita dapatkan, kita deskripsikan, kita jabarkan di dalam sebuah laporan, bisa tertulis ataupun lisan. Untuk contoh yang sekarang, Bu Resti ini lebih kepada tertulis ya Bu ya, laporan tertulis. Karena yang resmi itu yang tertulis. Jadi kalau misalkan sudah kalian tulis, itu bisa diresmikan oleh sebuah lembaga. Bisa menjadi artikel atau jurnal mungkin nanti ke depannya Bu Resti. Itu bukti fisik. Itu bukti fisik. Kalau ucapan begitu kita bicara sekarang, kalau tidak ada yang mendengarkan itu hilang, ditelan udara, ditelan bumi. Tapi kalau tulisan, selama tulisannya tidak terbakar, selama tulisannya tidak dihancurkan, itu akan akan kekal ya. Bukan kekal, tapi akan abadi. Lebih parah lagi bahasanya. Oke. Jadi seperti itu materi kita di video kali ini. Kang Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Resti karena sudah mau mampir di kegiatan. Kok setiap kali ngomong tuh kegiatan ya, bukan kegiatan tapi di video. Mungkin ada satu lagi pesan Pak Des. Oh iya. Pesan Ibu di sini, ketika Ananda bisa membuat laporan praktikum ini sebaik-baiknya sesuai dengan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah laporan, maka ini akan menjadi bekal Ananda jika Ananda kuliah nanti untuk dalam pembuatan skripsi. Jadi sudah ada bekal dari sekarang. Jadi laporan praktikum ini tidak hanya untuk Ananda SMA saja, tidak hanya ketika praktikum saja, tapi juga bisa untuk bekal Ananda ketika menyusun skripsi nanti, karena sudah biasa, berarti Ananda nanti dalam menyusun skripsi juga tidak gampang lagi gitu. Udah nggak grogi lagi. Udah nggak grogi lagi ya. Benar Pak De. Nah, jadi itu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Resti atas kehadirannya dan atas pemaparannya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Seperti biasa, may Allah give us more knowledge and make us understand. Semoga Allah memberikan kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan membuat kita mengerti. Amin. Kalau tidak mengerti percuma, nanti kita tidak bisa menggunakannya di kehidupan kita ya. Kang Guru mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan selama video pembelajaran ini, selama video talk show ini, talk show ya. Bu Resti juga ya Pak Kang Guru mewakili, Bu Resti juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Sesungguhnya bijak lagi nih, sekali lagi, sesungguhnya apa yang bermanfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan semua kesalahan datang dari kita berdua ya. Sekali lagi terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.